Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Permatasari akan menjelaskan tentang materi korelasi dan koefisien determinasi. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Alfi Kun Aziza, Eka Diangsari Dimara, Muhammad Isya, Muhammad Abdullah, Astri Jessica Simbolon, dan saya sendiri Yopi Permatasari. Yang pertama, pengertian variabel. Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, baik orang, kasus, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Contoh, ada 10 orang, kepada mereka ditanya usia berapa usianya saat ini. Jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda, maka itu disebut variabel. Menurut beberapa ahli, variabel memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Nasir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Yang kedua, menurut Uma Sagaran, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Yang ketiga, menurut Sugiono, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini merupakan bentuk bermacam-macam nilai yang mempunyai variasi tertentu. Contoh, berat badan, warna, partisipasi petani, produksi padi, hasil belajar, metode belajar, tinggi tanaman, dan lain-lain. Jenis-jenis variabel. Variabel memiliki beberapa jenis. Yang pertama, variabel independen, yang kedua, variabel dependen, yang ketiga, variabel moderating, yang keempat, variabel kontrol, yang kelima, variabel intervening. Saya akan menjelaskan dari kelima jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang fokusnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi. Disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, atau oksogen. Contoh, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Yang kedua, variabel dependen atau tergantung. Variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contoh, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Variabel terikatnya adalah hasil belajar. Yang ketiga, variabel moderating. Variabel moderate merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Contoh, hubungan semangat belajar dan hasil belajar siswa akan meningkat jika guru mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Sebaliknya, jika guru tidak mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, akan mempengaruhi semangat dan hasil belajar siswa tersebut. Guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan merupakan variabel moderator yang memperkuat. Guru tidak mampu menciptakan suasana yang menyenangkan merupakan variabel moderator yang memperlemah. Yang keempat, variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Contoh, pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan pertolongan. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran, sedangkan dari variabel kontrolnya yang ditetapkan adalah sama. Misalnya, standar keterampilan sama dari kelompok mahasiswa dengan latar belakang yang sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh metode belajar terhadap penguasaan keterampilan dapat diketahui lebih pasti. Yang kelima, variabel intervening atau pengganggu. Variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret
pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan tergantung yang sedang diteliti. Contoh, tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap umur harapan hidup. Di sini ada variabel antaranya yaitu yang berupa gaya hidup seseorang. Antara variabel penghasilan dan gaya hidup terdapat variabel moderator yaitu budaya, lingkungan, tempat tinggal. Kita lanjut ke materi kedua, kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Kekuatan dan arah hubungan antar variabel dapat diinterpretasikan melalui koefisien korelasi. Berikut adalah penjabaran tentang kekuatan dan arah hubungan antar variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi atau R. Hubungan positif kuat, R mendekati 1. Ketika nilai koefisien korelasi mendekati 1, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif kuat antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga. Misalnya, jika R sama dengan 0,9, maka terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Yang kedua, hubungan positif moderat, 0,5 kurang dari atau sama dengan R kurang dari 1. Ketika nilai koefisien korelasi berada di rentang ini, menunjukkan adanya hubungan positif moderat antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga, meskipun tidak meyakinkan hubungan positif kuat. Misalnya, jika R sama dengan 0,7, maka terdapat hubungan positif antara moderat dan kedua variabel tersebut. Ketiga, hubungan lemah, 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari 0,5. Ketika nilai koefisien korelasi berada di rentang ini menunjukkan adanya hubungan antara lemah dua variabel. Artinya, ada sedikit atau tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Misalnya, jika R sama dengan 0,3, maka terdapat hubungan lemah antara kedua variabel tersebut. Yang keempat, hubungan negatif kuat, -1 kurang dari atau sama dengan R kurang dari 0. Ketika nilai koefisien berada di rentang ini menunjukkan adanya hubungan negatif kuat antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Misalnya, jika R sama dengan -0,9, maka terdapat hubungan negatif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Yang kelima, hubungan negatif moderat, -0,5 kurang dari sama dengan R kurang dari -1. Ketika nilai koefisien korelasi berada di rentang ini menunjukkan adanya hubungan negatif moderat antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun, meskipun tidak meyakinkan hubungan negatif kuat. Misalnya, jika R sama dengan -0,7, maka terdapat hubungan negatif moderat antara kedua variabel tersebut. 6. Hubungan lemah, -1 kurang dari R kurang dari 0. Ketika nilai koefisien korelasi berada di rentang ini menunjukkan adanya hubungan lemah antara dua variabel yang berlawanan arah. Artinya, ada sedikit atau tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, tetapi keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Misalnya, jika R sama dengan 0,3, maka terdapat hubungan lemah antara kedua variabel tersebut dengan arah yang berlawanan. Penting untuk dicatat bahwa koefisien korelasi hanya mengukur hubungan linear antara variabel-variabel dan tidak memberikan informasi tentang hubungan sebab akibat atau hubungan nonlinear antara variabel-variabel tersebut. Untuk merangkum hubungan variabel dalam satu angka, korelasi menggunakan metode yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang umumnya disimbolkan dengan huruf R berkisaran antara -1 hingga 1. Nilai R positif menunjukkan hubungan positif, di mana kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Nilai R negatif menunjukkan hubungan negatif, di mana kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan.
Nilai R mendekati 1 atau min 1 menunjukkan hubungan linear yang kuat, sedangkan nilai R mendekati 0 menunjukkan hubungan linear yang lemah. Dapat dilihat di samping koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel. Simbol koefisien korelasi populasi yaitu P, koefisien korelasi sampel yaitu R. Dapat kita lihat rumusnya di dalam slide-nya. Kita lanjut ke yang ketiga, korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan atau hubungan linear antara dua variabel. Ini memberikan informasi tentang sejauh mana perubahan dalam satu variabel berhubungan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Dua variabel bisa disebut berkorelasi bila perubahan pada variabel ke arah yang sama atau korelasi positif, atau berlawanan yaitunya korelasi negatif secara teratur. Korelasi terbagi menjadi 3, yaitu korelasi sederhana, parsial, dan ganda. Macam-macam korelasi. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Hubungan yang dimaksud ialah apakah dua variabel memiliki hubungan yang lemah, erat, atau tidak erat. Selain itu, antara dua variabel apakah akan membentuk korelasi linear positif atau linear negatif yang mencakup teknik pengukuran asosiasi. Berikut adalah beberapa bagian dari korelasi sederhana. Yang pertama, korelasi Pearson digunakan untuk data kontinu atau discrete dalam statistik parametrik. Yang kedua, korelasi Range-Spearman dipakai untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, korelasi parsial. Korelasi parsial adalah perluasan dari korelasi sederhana atau korelasi Pearson, melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya terbagi atas dua penggunaan, yaitu yang pertama, satu variabel bebas sebagai variabel yang memiliki hubungan dengan variabel terikat. Yang kedua, variabel bebas yang lainnya sebagai variabel kontrol, di mana variabel ini diduga mempengaruhi hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Selain itu, data yang digunakan dalam korelasi parsial biasanya memiliki skala interval atau rasio. Berikut ini adalah pedoman untuk memberikan interpretasi dan analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono. Yang pertama, 0,00 sampai 0,199 dikategorikan sangat kuat. Yang kedua, 0,20 sampai 0,3999 dikategorikan rendah. Yang ketiga, 0,40 sampai dengan 0,5999 dikategorikan sedang. Yang keempat, 0,60 sampai 0,799 dikategorikan sebagai kuat. Yang kelima, 0,80 sampai 1,000 dikategorikan sangat kuat. Selanjutnya, korelasi ganda. Korelasi ganda ialah bentuk yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, dan 1 variabel terikat. Korelasi ganda juga memiliki koefisien dengan besar kecilnya hubungan variabel yang dinyatakan dengan bilangan yang disimbolkan 1 sampai 0 dan plus 1. Korelasi negatif sempurna min 1 sama dengan adalah hubungan di antara dua variabel tetapi arahnya terbalik. Korelasi positif sempurna plus 1 adalah adanya hubungan di antara dua variabel atau lebih. Korelasi 0 yaitu tidak memiliki hubungan sama sekali. Kita lanjut ke materi keempat, koefisien korelasi linear sederhana. Koefisien korelasi sederhana adalah sebuah pengukuran dalam ilmu statistika untuk mengetahui hubungan.
Jika memiliki hubungan, apakah hubungan tersebut kuat atau lemah dan akan membentuk korelasi linear positif atau negatif. Kekuatan dengan arah hubungan antara dua variabel diukur dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi bertanda plus atau positif atau min yaitunya negatif dengan angka yang berkisaran dari -1 hingga +1. Untuk mencari koefisien korelasi linear sederhana menggunakan rumus seperti gambar di samping. Kita masuk ke contoh soal. Penyelesaian dapat kita lihat rumusnya. Artinya antara hasil tes dengan penjualan memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat. Mencari koefisien korelasi antara variabel penjualan dengan variabel hasil tes. Dapat kita lihat di slide ada tabelnya. Salinan A, B, C, D, E sampai S itu memiliki hasil tes dan penjualan yang berbeda-beda. Dapat teman-teman lihat di slide-nya. Kita masuk ke materi selanjutnya, koefisien korelasi linear berganda. Ini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen, X1, X2, X3, dan seterusnya, dengan satu variabel dependen Y. Koefisien korelasi linear berganda dapat memberikan informasi tentang sejauh mana variabel independen berkontribusi terhadap variasi variabel dependen. Rumus koefisien linear berganda dapat kita lihat di slide-nya. Contoh soal dan penyelesaian. Misalkan kita memiliki data tentang jumlah jam belajar atau disebut X1, jumlah jam tidur disebut X2, dan hasil ujian disebut Y dari 10 siswa. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Dari 10 siswa, jam tidurnya ada 4 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 6 jam, 7 jam. Dan dari 10 siswa, jumlah jam tidurnya ada 7 jam, 8 jam, 6 jam, 6 jam, 7 jam, 6 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan 8 jam. Dan dari 10 siswa, hasil ujiannya ada 70, 75, 60, 85, 90, 80, 75, 85, 80, 90 skor. Mengukur koefisien korelasi linear berganda antara jumlah jam belajar atau disebut X1, jumlah jam tidur, X2, dan hasil ujiannya Y. Penyelesaiannya, hitung jumlah observasi atau N dan jumlah variabel independennya atau K. Jumlah N sama dengan 10, itu merupakan jumlah variabel. K sama dengan 2, yaitu karena ada dua variabel independen yang diartikan X1 dan X2. Contoh soal selanjutnya, hitung koefisien determinan berganda. Kita perlu melakukan analisis regresi berganda untuk mendapatkan nilai dari hitung koefisien determinan berganda. Dalam kasus analisis regresi berganda, kita akan membangun model regresi linear berganda yang memprediksi variabel dependen Y berdasarkan variabel independen X1 dan X2. Dalam kasus ini, yaitu contoh model regresi bergandanya, kita dapat menggunakan perangkat lunak statistik seperti R atau Python untuk menghitung model regresi dan mendapatkan nilai hitung koefisien determinan berganda. Namun, untuk tujuan contoh ini, kita akan menggunakan hasil dari penghitungan model regresi yang sudah ada. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hitungan koefisien determinan bergandanya sama dengan 0,85. Contoh soal selanjutnya, hitung koefisien korelasi berganda linear atau R. Dari kesimpulan di atas, koefisien korelasi linear berganda antara jumlah jam belajar atau X1, jumlah jam tidur atau X2, dan hasil ujian atau Y adalah sekitar 0,92. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara jumlah jam belajar, jumlah jam tidur, dan hasil ujian siswa.
Mari kita perhatikan gambar di slide. Di sana dapat kita lihat jika dua variabel berkorelasi positif, kenaikan variabel satu akan diikuti kenaikan variabel lain, dan penurunan variabel satu diikuti dengan penurunan variabel lain. Sedangkan korelasi negatif menunjukkan jika satu variabel naik, variabel lain akan turun. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu koefisien determinan. Koefisien determinan sering dilambangkan sebagai ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menilai seberapa baik model regresi linear memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Ini memberikan informasi tentang proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai dan interpretasi. Nilai R2 berkisaran antara 0 dan 1. Jika R2 sama dengan 1, ini berarti model regresi menjelaskan 100% variabilitas dalam data, yaitu semua titik data jatuh tepat pada garis regresi. Jika R2 sama dengan 0, ini berarti model regresi tidak menjelaskan variabilitas dalam data sama, yaitu model tidak memiliki kemampuan prediktif. Dapat teman-teman lihat, rumus di slide merupakan rumus dari koefisien determinasi. Kegunaannya yaitu untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variabilitas data dan membantu dalam membandingkan kinerja beberapa model regresi yang berbeda. Contoh, misalkan kita memiliki data pengamatan tinggi dan berat badan dari beberapa individu. Kita melakukan regresi linear sederhana untuk memprediksi berat badan atau variabel dependen berdasarkan tinggi badan atau variabel independen. Ini dapat berarti 85% variabilitas dalam berat badan dapat dijelaskan oleh tinggi badan melalui model regresi tersebut. Secara keseluruhan, koefisien determinasi adalah alat yang penting dalam statistik untuk menilai kecocokan model regresi dan efektivitas variabel prediktor dalam menjelaskan variabel respon. Kita masuk ke aplikasi Excel dan SPSS. Aplikasi Excel dan SPSS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data dan statistik. Berikut pengertiannya. Excel adalah program spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisasi, menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik. Penggunaan Excel digunakan secara luas di berbagai bidang, termasuk bisnis, akademik, dan penelitian. Selanjutnya yaitu SPSS. SPSS merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk analisis statistik yang menyediakan beberapa fitur dan alat statistik yang lengkap untuk menganalisis data dan melakukan penelitian. Penggunaan SPSS digunakan secara luas di berbagai bidang, terutama dalam penelitian sosial dan ilmu sosial. Berikut adalah langkah-langkah dasar penggunaan SPSS beserta contoh yang mudah dipahami. Yang pertama, memulai SPSS. Buka SPSS. Setelah menginstal SPSS, buka programnya. Membuka file baru, pilih file, dilanjutkan new, data untuk membuat file data baru. Yang kedua, memasukkan data. Masuk ke variabel view. Di bagian bawah jendela ada dua tab, data view dan variabel view. Klik variabel view. Selanjutnya, definisikan variabel. Masukkan nama variabel di kolom name. Tentukan tipe data di kolom type, misalnya numerik atau angka, dan isi detail lainnya sesuai kebutuhan. Masukkan data. Kembali ke data view dengan memasukkan data ke dalam kolom yang sesuai. Contoh analisis deskriptif. Misalkan kita ingin menganalisis tinggi badan sekelompok orang. Buat variabel tinggi badan. Di variabel view, buat variabel dengan nama tinggi. Tetapkan tipe datanya sebagai numerik, masukkan data.
Kembali ke data view dan masukkan data tinggi badan, misalnya 150, 160, 170, 180, dan 190. Selanjutnya melakukan analisis. Pilih analisis yang diinginkan, misalnya untuk analisis deskriptif, pilih Analyze. Deskriptif, statistik, frekuensi, pilih variabel, pindahkan variabel tinggi ke kolom variabel atau S, klik OK. Interpretasi hasil. Setelah Anda klik OK, SPSS akan menampilkan hasil analisis. Untuk analisis deskriptif, Anda akan melihat tabel yang menunjukkan frekuensi, means atau rata-rata, median, modus, dan statistik deskriptif lainnya. Setelah mengetahui pengertian beberapa fungsi dari SPSS, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai cara menggunakannya. Yang pertama, pastikan kamu sudah memiliki aplikasi SPSS. Selanjutnya, setelah mengunduh, buka aplikasi SPSS, kemudian klik All Program IBM SPSS Statistik 23. Sesuaikan dengan versi SPSS kalian masing-masing. Kemudian tutup saja atau klik silang pada dialog file yang muncul. Input data yang diinginkan dimasukkan ke dalam lembar kerja SPSS yang terdiri dari kolom dan baris di data view. Masukkan data secara vertikal seperti ilustrasi berikut ini. Nama variabel pertama kali akan bertuliskan VAR 00001. Kamu bisa mengubah dan mengeditnya dengan cara klik variabel view di samping data view. Contohnya, kamu ingin mengubah nama variabel menjadi nilai, maka kamu bisa ubah di variabel view dan otomatis di data view nama variabel kamu juga akan berubah menjadi kata nilai. Di variabel view kamu juga bisa mengubah tampilan data, tipe data, dan panjang tampilan data. Baik teman-teman, bisa kita lihat di slide ini merupakan bentuk dari SPSS yang seperti dijelaskan tadi. Ini ada namanya variable view dan data view. Di sana kalau kita mengubah nilai di variable view, otomatis di data view-nya juga akan berubah. Dapat teman-teman lihat di gambar di layar. Setelah data kita pindahkan ke SPSS, langkah selanjutnya yaitu simpan data dengan cara klik Save As dan simpan dengan nama yang kamu inginkan. Akan lebih baik apabila disimpan dengan nama yang sesuai dengan variabel. Data kamu sudah tersimpan. Cara mengolah data SPSS, analisis deskriptifnya, yang pertama pastikan sudah memasukkan data ke dalam SPSS. Contohnya kita memakai data variabel nilai di atas. Klik Analyze, Deskriptif, Statistik. Dilanjutkan dengan deskriptif. Muncul pop-up seperti ini. Dapat teman lihat di slide gambarnya. Coba perhatikan teman-teman agar kalian dapat memahami. Selanjutnya, pilih variabel yang akan dianalisis dengan mengklik variabel yang dimaksud, kemudian klik tombol tanda panah biru di tengah, maka variabel yang dipilih akan berpindah ke kanan. Selanjutnya, klik Option dan pilih dengan cara checklist analisis deskriptif yang akan dihitung. Contohnya, di sini kita checklist di kolom sum, means, STD deviation, variance, minimum, dan maksimum, kemudian klik continue. Pada jendela deskriptif, klik OK. Hasil analisis akan muncul pada jendela output, uji validitas. Siapkan data skor dari setiap masing-masing variabel dan masukkan seperti langkah-langkah menyimpan data di atas. Contohnya dapat teman-teman lihat di slide. Di sini ada SPSS yang telah ada isi di setiap kolomnya. Sisi kanan adalah jumlah responden, sementara di sisi atas adalah jumlah pertanyaan. Klik Analyze, Correlate, Bivariate, blok semua item variabel di sebelah kiri dan pindahkan ke sebelah kanan ke bagian variabel. Beri centang pada person to tail dan flag significant correlation.
Klik OK, maka akan muncul bentuk interpretasi hasil uji validitas yang dilakukan SPSS. Itulah sekilas tentang aplikasi SPSS dan bagaimana cara menggunakannya. Kesimpulannya, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menggunakan SPSS untuk memasukkan data dan melakukan berbagai analisis statistik dasar. SPSS menyediakan banyak fitur lain untuk analisis yang lebih kompleks, dan dokumentasi serta tutorial online dapat membantu Anda mempelajarinya lebih lanjut. Kedua aplikasi ini memiliki kelebihan dan kegunaan masing-masing. Excel lebih umum digunakan dan lebih sederhana untuk analisis data dasar, sementara SPSS lebih kuat dan lebih cocok untuk analisis statistik yang lebih kompleks dan penelitian ilmiah. Pilihan antara kedua aplikasi tergantung pada kebutuhan dan tingkat kompleksitas analisis data yang diinginkan.